Lu pernah mikir gak sih kalau kita ambil sepotong batu biasa, di dalamnya itu ada memori triliunan tahun? Bukan memori lu, tapi memori bumi. Sekarang bayangin kalau lu nemuin batu yang udah dipegang tangan manusia 20.000 tahun lalu. Batu itu dipahat, disusun, dan di sana ada coletan-coletan aneh yang bikin kita semua cuma bisa garuk-garuk kepala. Kita nyebutnya bisikan para leluhur. Tapi bisikan ini udah ribuan tahun terperangkap dalam diam. Ini bukan soal piramida Mesir yang udah punya kamus hieroglifnya atau Maya di Amerika Tengah yang sudah dipecahkan kodenya sama ahli-ahli. Ini soal Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Sebuah situs yang usianya, kalau kata beberapa penelitian, bisa jauh lebih tua dari yang kita duga. Mungkin bahkan sebelum peradaban di Mesopotamia lahir. Bayangin, lu dikasih sebuah pesan rahasia, ditulis dalam bahasa yang nggak ada di Google Translate, nggak ada di perpustakaan manapun. Lu nggak punya Rosetta Stone, batu kunci yang nerjemahin bahasa kuno ke bahasa yang lu ngerti. Lu cuma punya tumpukan batu dengan goresan-goresan misterius yang kemungkinan besar adalah proto-aksara, atau bahkan cuma kode-kode yang bahkan belum bisa kita sebut tulisan dalam arti yang konvensional. Gimana coba cara ahli di seluruh dunia tanpa kamus, tanpa kunci, tanpa petunjuk bisa bongkar rahasia di balik bisikan para leluhur yang terukir di tembok-tembok Gunung Padang ini? Ini bukan sulap, ini ilmu pengetahuan yang dibungkus misteri sejarah. Dan kalau lu penasaran, sini gue ajak lu duduk di warung kopi sejarah kita. Kita semua bisa baca pesan di HP kita kan? Itu karena kita punya sistem yang disepakati, alfabet. Dari TK sampai sekarang, kita udah diset otaknya buat menghubungkan simbol A dengan suara A. Peradaban Sumeria punya cuneiform, Mesir punya hieroglif. Bahasa-bahasa ini dulunya juga misteri total, tapi mereka berhasil dipecahkan. Kenapa? Karena peradaban itu meninggalkan sisa-sisa. Misalnya, Rosetta Stone tadi. Batu itu menuliskan satu pesan yang sama dalam 3 versi, hieroglif Mesir, aksara demotik, dan Yunani kuno. Nah, karena para ahli udah bisa baca Yunani kuno, otomatis mereka punya kunci buat 2 bahasa Mesir kuno itu. Kuncinya cuma satu, teks bilingual. Sekarang kita balik ke Gunung Padang. Coba lu cari, ada nggak batu di sana yang tulisannya, "Aku Raja X, ini kuilku." Di versi atasnya, terus di versi bawahnya ada tulisan aksara Sunda kuno atau bahasa Sanskerta. Nggak ada guys, kita nggak punya kamus, nggak punya terjemahan, nggak punya konteks yang pasti. Yang kita punya cuma pola. Analogi warung kopi. Bayangin lu lagi nongkrong, temen lu tiba-tiba ngasih strok pembayaran. Tulisannya aneh, cuma $%, @bintang, dan $%. Lu bingung, tapi lu sadar strok itu selalu punya pola. 3 simbol di atas, 1 simbol di tengah, dan 2 simbol di bawah. Terus lu ingat-ingat, barusan lu mesen gorengan, kopi hitam, dan teh manis. Nah, lu mulai curiga. Mungkin $% itu gorengan, dan 3-nya nggak ditulis. Tapi jumlah simbol itu sendiri yang ngasih tahu jumlahnya. Itu yang dinamakan konteks dan frekuensi. Jadi, gimana cara ahli nge-crack kode tanpa kamus? Mereka jadi detektif statistik. Ini namanya analisis frekuensi. Di setiap bahasa, ada huruf atau simbol yang muncul lebih sering daripada yang lain. Di bahasa Indonesia, huruf A dan I itu sering banget. Di bahasa Inggris, itu E dan T. Kalau lu lagi mecahin kode Caesar cipher zaman sekolah dulu, lu pasti mulai dari huruf yang paling sering muncul, dan asumsikan itu adalah E. Di Gunung Padang, atau situs prasejarah manapun dengan aksara tak dikenal, para ahli mulai dengan mendokumentasikan setiap goresan. Mereka nggak cuma foto, tapi juga bikin replika 3D, memetakan tiap lekukan. Mereka menghitung. 1. Simbol mana yang paling sering muncul? 2. Simbol mana yang selalu muncul berdampingan? 3. Di mana posisi simbol ini di struktur batu? Misalnya, ada simbol garis vertikal yang muncul di 80% batu. Lalu ada simbol lingkaran kecil yang cuma muncul 5% di batu-batu di lantai teratas. Ini langsung ngasih petunjuk. Garis vertikal itu mungkin pembatas kata, atau simbol umum seperti kata sandang, atau bahkan simbol untuk angka 1 atau manusia. Sementara lingkaran kecil yang jarang itu bisa jadi nama khusus, nama dewa, atau simbol ritual. Segmen 3, studi kasus nyata. Dari arsitek menjadi ahli bahasa kuno. Supaya lu nggak ngira ini cuma teori konspirasi di film Indiana Jones, gue kasih contoh nyata.
Lu pernah dengar linear B? Ini adalah aksara yang dipakai peradaban Mycenaean di Yunani sekitar 3.500 tahun yang lalu. Pas ditemukan, linear B ini nggak bisa dibaca sama sekali. Sama kayak Gunung Padang, nggak ada kamusnya. Selama 50 tahun, para linguis elit nggak bisa mecahin kode ini. Sampai akhirnya muncul Michael Ventris, seorang arsitek muda Inggris. Dia bukan linguis, dia cuma suka pola dan teka-teki. Ventris nggak mikir artinya. Dia cuma fokus ke frekuensi dan tata letak. Segmen 4. Plot twist, bukan tulisan, tapi program. Oke guys, ini bagian yang mungkin bakal bikin lu merenung. Kita selama ini ngotot mencari tulisan di Gunung Padang. Tapi, gimana kalau bisikan leluhur itu bukan bahasa yang diucapkan, tapi program yang dijalankan? Fakta mengejutkan. Banyak ahli sekarang berpendapat, tanda-tanda atau pahatan di batu Gunung Padang itu mungkin bukan ditujukan untuk dibaca, tapi untuk dihitung atau dijadikan penanda waktu. Bayangkan jika peradaban itu adalah peradaban yang fokus pada arkeoastronomi, ilmu yang mempelajari bagaimana orang kuno mengamati langit. Pahatan-pahatan itu mungkin adalah kalender raksasa. Satu goresan melambangkan satu hari. Susunan 3 batu mungkin melambangkan pergerakan matahari saat solstice atau equinox. Artinya, batu itu tidak punya arti linguistik, tapi punya arti numerik atau geometris. Segmen 5. Debunking mitos dan risiko interpretasi. Tentu saja, di dunia arkeologi selalu ada perdebatan sengit. Lo harus tahu, nggak semua ahli sepakat bahwa goresan di Gunung Padang itu adalah tulisan atau kode yang disengaja. Debunking mitos. Banyak orang yang melihat satu goresan spiral dan langsung teriak, itu aksara kuno Atlantis. Padahal, goresan itu bisa jadi 1. Fisur alami, retakan akibat tekanan geologi selama ribuan tahun. 2. Tanda tukang batu, mirip kayak kita ngecoret spidol di kayu buat tahu di mana harus motong. 3. Erosi, akibat air hujan, lumut, dan angin yang membentuk pola tertentu. Risiko terbesar dalam memecahkan kode kuno tanpa kunci adalah overinterpretasi. Jadi guys, memecahkan kode bisikan para leluhur di Gunung Padang ini bukan sekedar mencari terjemahan. Ini adalah upaya manusia modern untuk berkomunikasi dengan sebuah peradaban yang terputus total dari kita. Kita sedang mencoba menebak pikiran, tujuan, dan bahkan spiritualitas mereka hanya dari pola-pola dan frekuensi yang tertinggal di batu. Jika tim ahli menggunakan kombinasi analisis statistik frekuensi, konteks arsitektur dan pemodelan astronomi, berhasil memverifikasi bahwa goresan-goresan itu adalah sebuah sistem komunikasi, entah itu bahasa atau kode numerik, dampaknya akan mind-blowing. Bukan cuma sejarah Indonesia yang bakal ditulis ulang, tapi juga sejarah peradaban dunia. Kita bisa membuktikan bahwa Indonesia sudah memiliki sistem kompleks di saat peradaban barat masih sangat primitif. Kita nggak cuma bicara soal penemuan arkeologis, tapi soal pergeseran paradigma tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan seberapa tua kecerdasan manusia di Nusantara ini. Ini adalah teka-teki terbesar Indonesia, dan kuncinya ternyata bukan di kamus, tapi di matematika, di langit, dan di ketekunan kita membaca pola. Menurut lo, apa yang paling bikin penasaran dari misteri ini? Apakah kode itu akan terpecahkan, atau memang sudah takdirnya dia tetap menjadi bisikan selamanya? Coba lo tulis di kolom komen, kira-kira pesan paling penting apa yang ditinggalkan leluhur di sana. Jangan lupa like dan subscribe buat cerita-cerita sejarah gila lainnya dari Tahu Gak Sih Lo. Sampai jumpa!